Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, Ustadz sangat berbahagia sekali bisa membersamai anak-anak Ustadz semuanya, baik itu santri ikhwan maupun santri akhwat yang berada di rumah, yang tersebar di berbagai provinsi dan berbagai kabupaten di Riau. Yang pertama ingin saya sampaikan, Ustadz mencintai antum, Ustadz bahagia memiliki santri seperti antum dan teristiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Nah Ustaz, yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kondisi setiap masa terus akan berganti. Keadaan juga silih berganti. Termasuk hal yang kita rasakan hari ini dan hal yang kita rasakan hari ini berbeda dengan dulu Ustadz menjadi seorang murid. Dulu Ustadz menjadi seorang santri, tidak pernah merasakan libur sepanjang ini dan tidak pernah merasakan belajar di rumah selama ini. Akan tetapi ini antum rasakan di waktu antum menjadi murid. Oleh sebab itu, anak-anak Ustadz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita perbaiki di diri kita. Apa itu hal yang harus kita perbaiki di diri kita? Mari kita memaknai dua kata terlebih dahulu agar pembicaraan kita ke depannya akan lebih menarik. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu perbedaan apa itu pelajar dan apa itu pembelajar. Pelajar itu adalah orang yang berada di sekolah dan berada di dalam kelas, dan dalam kelas memiliki teman, dan di dalam kelas memiliki guru, dan pembelajarannya diberikan secara tatap muka. Ini namanya pembelajar, ini namanya pelajar, yaitu orang yang berada di dalam kelas. Dan ini tidak terjadi saat ini. Kenapa? Karena kita COVID sekarang ini, ya, wabah yang hari ini belum tuntas. Jadi banyak dari anak-anak Ustadz hari ini melakukan pembelajaran di rumah. Jadi konsep pembelajaran di rumah kita ubah katanya dari pelajar menjadi pembelajar. Kenapa demikian? Karena pembelajar ini memiliki makna yang luas, yaitu orang yang belajar dimanapun dia berada. Dia akan mencari ilmu dimanapun ilmu itu ada. Dan dia terus belajar kepada siapapun dia mendapatkan ilmu itu. Apakah itu dari lingkungan, apakah dari yang dibaca, apakah dari yang dilihat, apakah dari yang didengar. Jadi yang sangat cocok hari ini yang diterapkan oleh anak-anak Ustadz dalam menghadapi ujian ini adalah harus menjadi seorang pembelajar. Dan izinkan Ustadz memberikan wejangan, memberikan arahan bagaimana menjadi pembelajar. Dan kita akan membahas 5 poin menjadi pembelajar. Konsep pertama yang harus kita pahami, anak-anak Ustadz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini konsep awal yang harus kita ketahui. Karena konsep ini mengatakan dan memerintahkan dan menerangkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu atau tuntutlah ilmu dari mulai buayan, dari kita kecil, dari pertama kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi konsep untuk menuntut ilmu itu untuk kita semua, apapun profesi kita, dan apapun jabatan kita, dan apapun status kita, kita wajib menuntut ilmu. Jangan anak-anak Ustadz katakan
orang tua kita, ibu kita di rumah sekarang tidak belajar. Salah. Jangan kita katakan bapak kita, abi kita, ayah kita, papa kita yang sekarang berada di kantor, dia tidak belajar. Salah. Semuanya kita hari ini adalah menjadi seorang pembelajar dimanapun kita berada. Contohnya apa? Contohnya ibu kita. Setiap hari dia masak. Dan setiap hari dia masak, dia memikirkan apa menu masakan yang enak. Setiap hari berganti. Setiap hari ibu kita men-searching, melihat di internet dan melihat di YouTube bagaimana masak yang enak, bagaimana sajian yang enak. Ini termasuk ibu kita lagi belajar. Belajarnya apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Selaku ibu rumah tangga. Kebutuhannya adalah bagaimana masakan di rumah enak. Dan begitu juga ayah kita hari ini. Ayah kita hari ini mungkin lagi libur dan besok ayah kita belajar. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, pada dasarnya ayah kita adalah belajar. Kenapa? Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ayah kita pasti menanjak ke atas. Dengan menanjak ke atas berarti harus penambahan ilmu setiap saat dan setiap waktu. Dan media penambahan ilmu saat ini sangat banyak. Oleh sebab itu, konsep pertama adalah semua kita adalah pembelajar. Siapapun kita, berapapun umur kita, kita adalah pembelajar. Sampai nanti kita di liang lahat, kita ditalkinkan, kita diajarkan. Di waktu mau meninggal sakaratul maut, kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini adalah termasuk belajar. Ini konsep awal yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mengatakan kita aja selaku murid yang belajar. Tidak, semuanya di permukaan bumi ini orang adalah belajar. Yang kedua yang harus kita pahami, konsep dari belajar itu hasil. Hasil dari belajar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Orang-orang beriman yang bagaimana? Adalah orang-orang beriman yang memiliki ilmu. Adalah orang-orang beriman yang diberi ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak-anak Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup tidak selamanya berumur 11 tahun. Kita hidup tidak selamanya kelasnya di SMP. Dan kita hidup tidak selamanya kelasnya di SMA. Hidup itu terus berjalan. Waktu demi waktu terus berjalan. Menit demi menit terus berjalan. Tahun demi tahun terus bertambah. Dengan seiringnya bertambahnya tahun, dengan seiringnya naik kelasnya kita, maka seiring itulah ilmu harus bertambah pada diri kita. Kalau tidak, kita akan jalan di tempat. Karena itu dikatakan dalam mahfuzat yang sering kita pelajari, yang sering kita dengar, al-ilmu kabirun wa in kana hadasan wal jahilun saghirun wa in kana saygan. Orang yang memiliki ilmu, anak-anak Ustaz, walaupun badannya kecil, walaupun kulitnya hitam, walaupun dia orang miskin sekalipun, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu, anak-anak Ustaz, walaupun orangnya kaya, walaupun berbadan besar, walaupun bertampang cantik atau gantengkah itu, tetapi kalau tidak memiliki ilmu, maka dia dianggap kecil oleh manusia dan juga dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat hari ini dalam kehidupan nyata kita hari ini. Kita lihat hari ini Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, badan kecil. Ustadz Hadi Hidayat, badan kecil. Almarhum bapak kita, orang tua kita, B.J. Habibie, badan kecil. Tetapi badannya kecil, pikirannya luas, wawasannya luas, dan orangnya cerdas, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutur katanya diikuti, tingkah lakunya diikuti, dan arahannya diikuti. Inilah nikmatnya kita kalau memiliki ilmu. Apalagi anak-anak Ustaz,
hari ini, besok insya Allah akan menghadapi ujian, maka pastikanlah belajar dengan semangat, pastikanlah belajar dengan sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguh dan semangat itulah yang akan mengantarkan kita kepada goal, kepada tujuan kita. Baiklah, anak Ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada 5 cara menjadi pembelajar. 5 cara menjadi pembelajar. Yang pertama, untuk menjadi pembelajar itu kita harus memiliki goal yang jelas. Harus memiliki goal yang jelas. Karena jika ingin merubah dunia nyatamu, maka ubah terlebih dahulu pikiranmu. Jadi apa yang ingin kita realitakan dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita inginkan dalam alam nyata kita, pastikan itu terkonsep dengan benar di pikiran kita. Karena mindset pikiran inilah yang akan mengaruhi apapun yang terjadi di anggota tubuh kita. Pikiran kita bagus, maka bagus yang akan keluar dari mulut kita. Bagus yang keluar dari mulut kita, maka bagus juga yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Bagus yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, maka bagus juga respon dari alam. Bagus respon dari alam, maka kebahagiaan yang akan kita dapati. Oleh sebab itu, pastikan dulu goalnya jelas terhadap ujian yang akan kita hadapi hari Senin ini. Semua pembelajaran itu harus ada yang namanya pertama target yang jelas setiap mata pelajaran yang kita hadapi. Pastikan semua pelajaran itu dikumpulkan. Pastikan juga kekurangan dan kelebihan kita di setiap pelajaran itu. Yang kurang kita tingkatkan dan kita maksimalkan, dan dibagi waktunya terhadap yang kurang dan yang lebih terhadap pembelajaran kita itu. Bagaimana cara membuat target yang jelas? Cara membuat target yang jelas itu simple, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita memasuki suatu tempat pembelajaran, atau boleh disebut dengan kita masuk kepada minimarket kita atau supermarket kita. Kita menanyakan kepada penjaga supermarket, "Wahai abang, wahai kakak, saya ingin membeli sampo." Kalau ditanya membeli sampo, maka mungkin pertanyaan yang pertama belum jelas, maka kakak itu akan menjawab sampo berada di lorong kanan. Kalau kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, saya ingin membeli sampo yang bermerek Clear, maka jawaban juga akan berbeda. Maka sampo yang bermerek Clear di lorong 2, rak nomor 3. Saya ingin membeli sampo yang bermerek Clear yang berbentuk sasetan, maka akan lebih diarahkan lebih jelas oleh yang menjaga supermarket itu. Di lorong kedua, paling ujung nomor 2, dan di tengah-tengah. Maka di waktu jelasnya goal yang kita tetapkan pada tujuan belanja kita tadi, maka secara sistematis organ tubuh kita ini akan menuju tepat kepada sasarannya. Begitu juga dengan kita belajar, anak-anak Ustaz yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan target kita setiap pembelajaran itu jelas. Apa yang kita inginkan setiap pembelajaran itu, berapa nilai yang akan kita inginkan setiap pembelajaran itu. Dengan tahunya berapa nilai yang akan kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki hari ini, maka tahu kita apa yang harus kita kuatkan dan apa yang harus kita biasa-biasakan. Kenapa? Dengan apa yang harus kita kuatkan, berarti itulah nilai kita yang kurang yang harus kita percepat dalam pembelajaran. Itu penetapan goal yang pertama. Penetapan goal yang kedua adalah apa yang kita inginkan itu harus masuk dengan akal kita. Jadi jangan membuat goal target yang ngoyo-ngoyo, atau membuat target yang terlalu tinggi, sedangkan itu secara EQ yang kita miliki, secara kemampuan yang kita miliki itu tidak mungkin. Contoh, kita ingin
yang namanya pelajaran yang biasanya matematika itu kita dapat 8, kita ingin dapat 100. Ini kan luar biasa loncatan yang harus kita miliki. Kalau memang kemampuan kita anggap belum mampu, maka kita turunkan target kita di angka 9. Kenapa? Karena pembelajaran di ujian ini bukan satu saja, banyak pelajaran yang harus kita tuntaskan. Karena itu jangan kita fokus pada satu pelajaran sehingga pelajaran yang lain menjadi hilang, sehingga pelajaran yang lain tidak dapat kita munculkan targetnya, atau pembelajaran lain membuat rendah. Nah, ini tidak bagus juga untuk membuat target setiap pembelajaran. Pasti ukur dulu kemampuan kita. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk goal ini? Tentukan waktunya. Waktu itu apa? Waktu belajar. Pastikan waktu belajar ini kita tentukan. Karena kita telah menentukan goal, harus kita tentukan kapan goal itu kita laksanakan, kapan pembelajaran itu kita lakukan, kita bagi. Apalagi saat sekarang ini anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, antum yang berada di rumah, tentukanlah goal antum. Tentukanlah kapan waktu antum belajar. Belajar apakah antum belajarnya setelah tahajud, bangun jam 3, setelah itu belajar sampai antum azan subuh, atau antum belajar setelah sholat subuh, ditentukan sampai waktu duha, setelah itu istirahat lanjut pada zuhur. Pasti setiap pembelajaran itu harus ditentukan jam-jamnya. Dengan kita menentukan jam-jam itu, maka bisa terukur apa yang akan kita dapatkan atau nilai yang akan kita raih. Jadi intinya dengan menentukan goal yang baik, maka bisa kita menentukan sebelum menerima lapor, pasti kita udah tahu, atau kisah Allah kita tahu nilai yang akan kita dapat, karena kita telah mengotak-ngotak setiap pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan dan hal yang kita inginkan. Tapi ingat, memiliki goal yang jelas ini musuh terberatnya bagi Nana Ustadz yang di rumah. Pastikan dalam waktu menentukan goal tidak ada yang namanya HP bersama antum. Karena kalau udah HP bersama kita, maka goalnya akan buyar, goalnya akan hancur. Kenapa? Karena sebentar kita belajar, langsung kita dipengaruhi oleh yang namanya HP, ingin membuka yang namanya media sosial yang kita miliki. Pastikan di waktu menjalankan goal, semua yang berbentuk yang menghalangi kita untuk mencapai goal, dan salah satu musuh terbesarnya HP, jangan ada bersama kita. Kalau bisa, Umi, Abi, saya lagi belajar, pastikan HP saya Umi pegang, dan ingatkan saya setiap belajar, ambil HP saya. Kalau terjadi ini di rumah, insya Allah Ustaz yakin dan Ustaz doakan, pasti goal anak-anak Ustaz akan tercapai. Ini yang pertama yang harus kita lakukan di waktu belajar di rumah. Yang kedua, anak-anak Ustaz yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini harus juga antum mengetahui, apa itu? Kenali cara belajarmu. Kita harus tahu gimana sih belajar kita, apa sih kelebihan belajar kita, dan apa sih kekurangan belajar kita, apa sih cocoknya belajar yang harus kita terapkan di rumah. Karena pembelajaran itu ada 3. Ada yang berbentuk visual, yaitu lebih kepada penglihatan, lebih kepada mata. Yang kedua adalah auditory, itu lebih pada pendengaran yang dikonsumsi oleh telinga. Yang terakhir adalah pembelajaran kinestetik, itu orang yang suka bergerak-gerak. Nah, terserah, sekarang antum tentukan gaya belajar antum. Sekarang bebas. Kalau di sekolah antum, gaya belajar antum disesuaikan dengan gaya guru. Karena satu guru ada 30 murid, satu guru ada 20 murid. Dia akan menyesuaikan dengan banyak murid untuk gaya pembelajaran atau guru memberikan pelajaran kepada kita. Tapi dengan kondisi kita belajar di rumah ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita menjadikan diri kita sendiri. Inilah gue, inilah saya, inilah gaya belajar saya. Gaya belajar saya adalah gaya belajar visual. Maka saya akan sering melihat, melihat catatan, melihat video, melihat gambar-gambar, dan membuat suasana itu menjadi happy. Nah, itulah cara belajar visual. Nah, terapkan belajar itu. Karena tidak ada yang mengatur kita, mengatur diri kita sendiri. Tetapi aturlah diri kita sendiri sesuai dengan apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah menitipkan gaya visual, pakai gaya visual. Kalau Allah menitipkan gaya auditory, pendengaran, telinga, lebih kepada kita
menaruh handset di telinga kita dengan kita menaruh HP kita di mendengar menggunakan audio ceramah, itu gunakan itu. Kenapa? Karena kalau kita lebih kuat dengan auditory, pendengaran telinga, mendengar tausiah-tausiah, mendengar ceramah-ceramah dari pembelajaran-pembelajaran itu yang kita langsung dengar dari ke telinga kita, gunakan itu. Sekarang bebas. Di rumah kita gunakan bebas. Karena kalau di pondok tidak, sulit kita menggunakan gaya auditory ini. Kalau di pondok gaya auditory itu mungkin salah satunya dengan mendengar teman belajar. Kita di samping teman belajar, atau di waktu guru mendengarkan kita memang fokus. Itu gaya auditory. Tapi kalau di rumah ini sangat nikmat kita gaya auditory. Mungkin HP-nya boleh kita gunakan HP kalau gaya auditory. Kita download semua pembelajaran, dan kita pastikan setelah kita download, jaringan kita matikan. Kita membunyikan mode pesawat. Kita insetkan, kita taruh di telinga kita, kita dengar. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Dan yang terakhir, cara pembelajaran kinestetik, yaitu yang suka bergerak, mondar-mandir. Karena kalau belajar itu dia kadang-kadang suka mukul-mukul meja, atau kadang dia suka bergerak, mondar-mandir, atau kakinya kadang bergerak-gerak, atau kepalanya bergerak-gerak. Terserah. Sekarang masanya antum belajar di rumah. Gunakanlah sesuai dengan cara pembelajaran yang ada pada diri antum, yang antum kenali, yang itu membuat antum nyaman. Dan jika ini antum lakukan, kita yakin orang melakukan sesuai dengan hobinya, orang melakukan sesuai dengan talentnya, orang melakukan sesuai dengan passionnya. Berarti orang ini ikhlas. Karena kalau udah ikhlas, pasti hasilnya ajaib, pasti hasilnya dahsyat. Maka kenali diri anak-anak ustadz semuanya. Apakah kita bagian dari orang visual, maka digunakan dengan visual. Kalau kita bagian dari auditory, gunakan auditory. Dan kalau kita bagian dari kinestetik, gunakan kinestetik. Insya Allah dengan pelajaran seperti ini, maka nilai kita di semester 2 ini akan menjadi nilai terbaik. Walaupun daring, tapi nilai terbaik. Walaupun daring, tapi orang tua tetap bahagia karena kita belajar dengan gaya kita. Yang ketiga, Nana Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk supaya ujian kita ini, pembelajaran kita ini di rumah menjadi pembelajaran yang terbaik, tanamkan kepada diri kita reward dan punishment. Kenapa pentingnya reward dan punishment ini? Reward ini itu adalah hadiah atau bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sesuai dengan kita inginkan, yaitu goal tadi. Kalau kita ingin membuat goal kita, setiap pagi saya menghafal 1 lembar dan tercapai hafalan kita 1 lembar itu, maka berikan reward kepada kita. Apa contoh rewardnya, Ustaz? Contoh rewardnya sesuaikan dengan keuangan kita dan sesuaikan dengan keinginan kita. Mungkin kita mempunyai kebiasaan suka minum jus, apakah jus pokat, jus mangga, melon, pepaya, atau jus kurma. Di waktu kita mendapatkan hal itu, maka kita melakukan hal yang kita inginkan. Berarti kita memberikan reward, memberikan suatu kebahagiaan kepada diri kita terhadap apa yang kita lakukan. Atau sebaliknya, kalau goal yang kita tetapkan tidak sesuai dengan yang terjadi pada hari itu. Contoh, pagi kita harus menghafal 1 lembar, ternyata sulit 1 lembar, tak bisa-bisa kita hafal. Maka kita hukum diri kita. Bagaimana menghukum diri kita? Sebetulnya setelah pagi itu kita harus olahraga. Kita tidak boleh olahraga sebelum kita menuntaskan apa yang telah kita targetkan. Atau waktu itu kita telah dijanjikan oleh Umi dan Abi kita, kalau tuntas kita pagi ini 1 halaman, kita akan dibawa ke supermarket atau kita dibawa ke tempat pembelanjaan, kita membeli apa yang kita inginkan dan sampaikan kepada Umi, Umi, hari ini saya belum tuntas hafalan saya, hari ini saya belum tuntas pelajaran yang saya targetkan, maka hari ini mohon Umi Abi mempending atau mengundur. Bisa jadi tidak jadi itu rencana kita lakukan, karena kita lagi menghukum diri kita supaya apa yang kita inginkan itu tetap tercapai. Kalau ini yang anak-anak Ustaz lakukan dan orang tua lakukan terhadap anak-anak, insya Allah anak-anak kita itu akan belajar tanggung jawab. Anak-anak kita akan belajar integritas. Apa itu integritas? Menulis
membicarakan dan melakukan apa yang ditulis dan yang dibicarakan. Target dari ujian ini, target dari pembelajaran kita ini, target semester 2 ini telah ditulis, dan orang tua harus mengetahui apa target anak-anaknya. Dengan tahu target anak-anaknya, maka sama-sama kita memberikan dukungan terhadap anak-anak kita berbentuk reward dan punishment. Bisa jadi reward ini bukan hanya untuk diri kita, bisa jadi reward ini kita berikan kepada orang lain. Bisa saya menuntaskan ini, saya akan berinfak seperti ini. Atau sebaliknya, punishment gitu juga. Bisa kata infak juga. Kalau nggak bisa saya menuntaskan hari ini, saya harus memberikan baju lebaran saya kepada teman saya. Atau sebaliknya, kalau tidak bisa tuntas hari ini, saya harus berinfak 100.000. Jadi dengan seperti itu, insya Allah kita akan terus berlari. Insya Allah semangat kita akan terus terpacu. Kalau tidak, maka percuma yang namanya goal kita buat, tetapi di sana tidak ada reward dan punishment terhadap apa yang kita capai. Inilah yang ketiga, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini sangat dahsyat. Kenapa ini sangat dahsyat? Yaitu pastikan kita birru walidain, melakukan hal yang terbaik untuk orang tua kita. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu adalah segala-galanya. Orang tua kita itu adalah surga dunia kita. Orang tua kita itu adalah kunci kesuksesan kita. Orang tua kita itu adalah pintu rezeki kita. Dan pastikan hubungan kita baik dengan orang tua kita. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kemurkaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala terdapat di murka dan ridhonya dari orang tua kita. Dan pastikan orang tua kita itu terus kita berikan haknya. Apa hak dari orang tua kita? Adalah kita hormati, kita buat orang tua kita bahagia, kita buat orang tua kita bangga bahwasanya kita adalah anaknya. Dan pastikan kita terus meminta doa kepada orang tua kita. Perlu Nana Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita kisahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang memiliki anak yang bernama Ismail? Di waktu Ismail dilahirkan dan di waktu itu Ismail kehausan dikarenakan air susu ibunda Siti Hajar habis. Maka di waktu itu berlarilah Bunda Siti Hajar dari Safa wa Marwa sebanyak 7 kali. Mondar-mandir mencari air. Yang ingin dilakukan oleh Bunda Siti Hajar adalah bagaimana anaknya ini minum. Ternyata Allah berkehendak lain, yaitu di waktu Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke bumi, maka muncullah air. Dan saat ini air itu adalah kita konsumsi, dan saat ini air itu adalah air terbaik yang ada di permukaan bumi ini, dan air itulah yang dibawa oleh orang yang balik haji dan umroh, yaitu air Zam-Zam. Intinya apa? Nah, Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita dapat hari ini, itu bukan mutlak karena usaha kita. Kenapa? Karena itu adalah doa dari kedua orang tua kita. Belum kita lahir, kita udah didoakan di dalam perut. Belum kita bisa ngomong, kita udah didoakan. Belum kita melakukan sesuatu, kita udah didoakan. Oleh sebab itu bisa jadi, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, dari 100% kesempurnaan yang kita miliki, prestasi-prestasi yang kita miliki, baik dari akademik maupun non-akademik, itu bisa jadi 30% cuman usaha kita, dan 70% adalah tangisan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan anaknya sesuai apa yang diinginkan oleh anaknya, dan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh kita hari ini. Pastikan orang tua kita jangan sedih
Pastikan orang tua kita jangan marah, dan pastikan orang tua kita tidak mengeluh dan tidak menyesal telah memiliki anak seperti kita. Bisa jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, ini besok insya Allah mau ujian. Mungkin seminggu yang lalu atau selama kita di pondok, kok kita menghafal itu sangat sulit. Kok yang udah kita baca halaman 1, halaman kedua hilang. Setiap yang kita rencanakan gagal, sering sakit. Bisa jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu mungkin bisa jadi adalah dosa kita kepada orang tua kita. Pastikan sebelum menghadapi ujian itu zerokan diri kita. Zerokan dari apa? Zerokan dari semua dosa. Zerokan dari semua dosa. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak akan mungkin ilmu itu masuk kepada diri kita kalau dosa berada di hati kita. Oleh sebab itu, sebelum menghadapi ujian, mintalah maaf dan ridho dari orang tua kita terhadap apa yang kita lakukan. Jika ridho orang tua kita dapat, jika maaf orang tua kita dapat, insya Allah nanti di waktu kita belajar itu akan mudah sekali. Yang jauh akan menjadi dekat, yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Kenapa? Kena doa dari orang tua. Kena doa orang tua itu kepada anaknya mustajab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak Ustaz, pastikan sebelum ujian minta doa sama orang tua. Kalau bisa peluk orang tua dan sebutkan dosa-dosa kita dan menangislah kepada orang tua terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan sayangnya, dengan bangganya orang tua akan meminta kepada Allah. Insya Allah yakin dan percayalah, apa yang kita inginkan terhadap nilai, apa yang kita inginkan terhadap dunia kita, apa yang kita inginkan terhadap akhirat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nana Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa taala, angkat tanganmu. Apa artinya nih Ustaz? Angkat tanganmu, berdoalah kepada Allah. Insya Allah dengan kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turun tangan. Artinya apa? Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan, Allah akan memberikan apa yang terbaik untuk kita terhadap usaha-usaha kita. Mungkin usaha-usaha kita biasa, tetapi doa kita yang luar biasa, doa dari orang tua kita yang luar biasa, itulah yang membuat nilai kita, itulah yang membuat hidup kita, itulah yang membuat apa yang kita inginkan itu tercapai dengan maksimal. Dan kapan mengangkat tangan yang terbaik itu Pak Ustaz? Mengangkat tangan yang terbaik itu anak-anak Ustaz dan orang tua, mohon diperhatikan anak-anak kita di rumah. Mengangkat tangan yang terbaik itu adalah mengangkat tangan di waktu di atas sejadah. Oleh sebab itu pastikan anak-anak Ustaz sholatnya tepat waktu, sholatnya berada di tempatnya. Bagi kita seorang laki-laki, bagi kita seorang pemimpin, maka sholat kita berada di masjid. Apapun keadaannya, selagi bisa kaki melangkah, selagi bisa badan digerakkan, selagi badan sehat, maka datanglah ke masjid dan memintalah kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan. Dan mengangkat tangan juga, kita bisa meminta mengangkat tangan kepada yang lain, kepada orang-orang soleh yang kita temui di rumah kita, kepada orang-orang soleh tetangga kita, bisa jadi juga kepada mungkin yang kita anggap orang-orang yang meminta-minta atau pengemis yang berada di depan rumah kita beri dia uang, kita sampaikan saya mau ujian besok, mohon doakan saya. Mungkin dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan dekat kepada Allah, atau mungkin dia keadaan terzolimi, maka orang seperti itu dia angkat tangannya dan Allah akan turun tangan dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan lagi ada 5 cara untuk menghadapi ujian semester 2, yaitu intinya jadilah pembelajar. Tanda orang pembelajar itu, yang pertama tentukan goal yang jelas, yang kedua kenali gaya belajar kita, yang ketiga berikan reward atau punishment kepada kita. Jika kita benar, berikan yang terbaik, jika kita salah, hukumlah diri kita untuk melakukan yang benar.
Yang keempat, pastikan kita meminta doa kepada orang tua dan meminta ampun kepada orang tua terhadap semua kesalahan yang kita lakukan. Yang terakhir, pastikan ibadah kita benar dengan mengangkat tangan kita kepada Allah. InsyaAllah dengan 5 cara ini kita lakukan, InsyaAllah apa yang kita inginkan terhadap di dunia kita, terhadap akhirat kita, terhadap masa depan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini dapat Ustaz sampaikan. Semoga antum sukses semuanya. Suksesnya santri itu adalah sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.